Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan semangat dan juga penuh percaya diri. Anak hebat, walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini yang diharuskan kita belajar dari rumah atau dalam kata lain daring, tidak boleh sedikit pun mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan juga menuntut ilmu. Anak hebat, kembali lagi bersama Ibu Putri Kavia Damayanti dalam pembelajaran tematik tema 3, subtema 2, pentingnya makan sehat bagi tubuh, pembelajaran 6. Anak hebat, tentunya sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat, khususnya untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Anak hebat, silakan disimak penjelasan mengenai materi yang akan Ibu sampaikan. Silakan. Tema 3 subtema 2, pentingnya makan sehat bagi tubuh, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan dan membuat booklet keragaman yang menceritakan keanekaragaman adat istiadat dan memberikan contoh kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Yang kedua, berlatih menari, siswa memperagakan gerak tari daerah dengan menggunakan properti. Yang ketiga, mengamati iklan elektronik, menyebutkan kata kunci dan menyajikan hasil pengamatannya tentang kata kunci dalam iklan elektronik. Tak ada yang melebihi kekuatan rakyat dalam bersatu. Persatuan dapat terwujud dalam suasana rukun dan damai. Mari kita baca teks bacaan yang berjudul Bogor Siap Gelar Cap Gomeh. Pesta Rakyat Bogor Cap Gomeh 2015 bukan sekadar untuk mengakhiri perayaan Imlek, melainkan bukti bahwa masyarakat bersatu dalam keberagaman. Perayaan ini bukan hanya sekadar atraksi seni budaya, melainkan simbol rakyat menghargai sebuah keberagaman. Festival tahun ini akan lebih meriah dibandingkan dengan festival sebelumnya. Festival akan dimeriahkan sekitar 10.000 pengisi acara dan kemungkinan disaksikan oleh 100.000 pengunjung. Festival yang akan diliput media elektronik dan media cetak ini akan dinikmati sekitar 30 juta penonton dan pembaca. Ada penampilan 12 mobil shio, 25 liong, dan 50 barongsai. Selain itu, ada pula bebegik sawah, wayang hihit, tarian jalanan, sepeda, bobokologor, marching band, pasukan pengibar bendera, ogoh-ogoh, parade kostum, karnaval, dan lengseran. Rute festival lebih panjang, yakni tidak sekedar dari Wihara di Jalan Surya Kencana sampai Simpang Uju Jalan Siliwangi, tetapi melingkar ke Jalan Sukasari, Jalan Pajajaran, Tugu Kujang, dan Jalan Oto Iskandar Dinata. Banyaknya jenis atraksi dari kebudayaan berbeda mencerminkan bahwa keberagaman masih dijunjung tinggi. Kepanitiaan tidak eksklusif berasal dari satu komunitas saja, tetapi justru berasal dari yang berbeda suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Setelah mendengarkan teks bacaan yang telah Ibu jelaskan tadi, marilah kita menjawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan perayaan Cap Gomeh? Cap Gomeh adalah perayaan mengakhiri perayaan Imlek dan juga sebagai bukti bahwa masyarakat bersatu dalam keberagaman. Perayaan ini bukan hanya sekedar atraksi seni budaya, melainkan juga merupakan simbol rakyat menghargai sebuah keberagaman. Pertanyaan kedua, atraksi apa sajakah yang dapat ditemui di perayaan Cap Gomeh di Bogor? Ya betul, perayaan Cap Gomeh di Bogor dimeriahkan oleh atraksi penampilan 12 mobil shio, 25 liong, dan 50 barongsai. Selain itu ada pula bebek sawah, wayang hihit, tarian jalanan, sepeda, bobokologor, marching band, pasukan pengibar bendera, ogoh-ogoh, parade kostum, karnaval, dan juga lengseran. Soal nomor 3, apakah yang dapat kita simpulkan dari bacaan yang telah kita baca tadi tentang sebuah keberagaman? Ya, banyaknya jenis atraksi dari kebudayaan yang berbeda mencerminkan bahwa keberagaman masih dijunjung tinggi sampai dengan saat ini. Soal nomor 4, apakah manfaat dari keberagaman yang dapat di dalam suatu masyarakat? Berikanlah pendapat kalian. Kalau pendapat Ibu, manfaat keberagaman diantaranya kita bisa saling menghormati perbedaan agama, suku, status sosial, serta memupuk rasa nasionalisme.
Di situ ada beberapa gambar yang memperlihatkan keragaman sosial budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Dari gambar-gambar tersebut akan kita kembangkan untuk membuat suatu buku kecil atau booklet keberagaman. Kalian dapat mencari informasi dari buku, majalah, koran, atau internet. Kalian juga bisa melakukan wawancara dengan guru atau pemuka masyarakat di lingkungan sekitar sekolah atau tempat tinggal kalian. Carilah informasi tentang segala aktivitas yang melibatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat dari segala kalangan. Gunakan 2 helai kertas A4 yang dilipat menjadi 2 untuk membuat booklet. Kamu dapat memperkaya bookletmu dengan gambar-gambar aktivitas yang dimaksud. Aktivitas dalam hal ini yaitu aktivitas yang memperlihatkan keragaman sosial budaya seperti pada gambar yang telah Ibu tunjukkan sebelumnya. Bagaimana sih cara membuat booklet atau buku kecil? Seperti pada gambar di samping. Ya, pada gambar pertama itu adalah kita siapkan dulu kertas A4. Lalu kertas A4 itu kita lipat menjadi 2 bagian seperti pada gambar nomor 2. Kita lipat kertas A4 itu beberapa kali. Beberapa lembar kertas A4 kita lipat menjadi seperti gambar nomor 3. Setelah itu kita tulis atau kita bagi yang mana sampul, daftar isi dan juga isinya. Setelah itu kita bisa mewarnai atau membuat booklet keberagaman itu, atau kita juga bisa mencetak gambar keberagaman sosial budaya dan masyarakat tersebut, lalu kita tempel dan kita kasih keterangan dalam booklet yang kita buat tadi. Hasil akhir dari booklet yang kita buat seperti pada gambar yang samping kanan. Ya, itu adalah hasil akhirnya. Kurang lebihnya seperti itu bentuknya. Pada kegiatan sebelumnya, kita mencoba untuk melakukan gerak tari sederhana, yakni tarian kencet papatai dari Kalimantan Timur. Apa yang tengah kita lakukan merupakan sebuah bentuk yang mendukung keberagaman budaya. Dengan menarikan tarian daerah sendiri dan juga daerah lain, kita sudah mendukung pelestarian budaya Indonesia. Budaya Indonesia adalah milik kita bersama. Benny dan Sidi sedang bercakap-cakap tentang festival Cap Gomeh yang telah kita bahas sebelumnya. Benny memulai percakapan. Aku tidak menyangka bahwa festival Cap Gomeh di Bogor menarik begitu banyak perhatian masyarakat. Siti, ya, dari yang aku baca terdapat sekitar 10.000 pengisi acara dan akan diliput oleh banyak media cetak dan juga elektronik yang katanya dinikmati oleh sekitar 30 juta penonton dan juga pembaca. Benny, banyak sekali, bayangkan saja betapa banyaknya penonton televisi ya. Siti, itulah mengapa banyak sekali iklan yang ditayangkan di sebuah televisi, karena jumlah penonton yang amat banyak. Aku masih teringat dengan tugas mencari kata kunci dalam iklan dalam waktu semalam saja. Terdapat lebih dari 10 jenis iklan. Siti, pada tugas yang lalu, aku memilih kata kunci yang isinya mengajak dan menarik perhatian para penonton. Ciri-ciri dari kata kunci pada iklan. Yang pertama, iklan harus menarik perhatian baik pembaca, pendengar, ataupun pemirsa. Yang kedua, kata kunci juga harus tercantum pada judul iklan. Yang ketiga, kata kunci dapat diungkapkan melalui gambar. Yang keempat, disebutkan lebih dari 1 kali. Apakah kalian masih ingat mengenai perbedaan dan juga persamaan dari iklan media cetak dan juga iklan media elektronik? Ya, pada iklan media cetak, kalimat dapat panjang dan terperinci. Iklan tertulis bisa disimpan dan dibaca kapanpun. Persuasi menyentuh rasio dan juga pikiran saja. Bahasa yang digunakan formal, sedangkan pada iklan media elektronik, kalimat singkat, padat dan juga jelas. Iklan tidak tertulis, iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Persuasi, menyentuh rasio atau emosi pembaca. Bahasa yang dipakai formal dan juga non-formal saja. Kira-kira apa persamaan dari iklan media cetak dan juga iklan media elektronik? Ya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menarik perhatian pembaca, pendengar atau penonton untuk membeli produk atau barang yang kita tawarkan. Contoh kata kunci dari iklan media elektronik. Di situ ada 2 iklan, yang mana iklan pertama merupakan iklan sebuah
buah-buahan, yaitu yang terdapat tulisan makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Pada iklan nomor 2 terdapat buah dan sayur yang terdapat tulisan di sampingnya, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Kira-kira apa kata kunci dari kedua iklan tersebut? Ya, kata kunci dari iklan yang pertama adalah makanan sehat dan bergizi. Sedangkan kata kunci dari iklan yang kedua adalah jantung, sayur, dan buah segar. Dari sini apakah ada yang tanyakan? Jika kalian memiliki pertanyaan atau kesulitan memahami materi yang telah Ibu jelaskan, kalian dapat menghubungi Ibu secara langsung atau bertanya kepada Pak Udin. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk dirimu dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Jika dalam penyampaian materi tadi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan memakai masker jika harus keluar rumah. Sampai bertemu pada pembelajaran yang akan datang.